Cantengan seringkali dianggap sebagai masalah kecil, namun dapat menjadi sumber ketidaknyamanan yang signifikan dan bahkan mengganggu aktivitas sehari-hari. Tidak hanya menyebabkan rasa sakit dan pembengkakan, tapi juga meningkatkan resiko infeksi jika tidak ditangani dengan benar. Tidak perlu khawatir ya, ayo kita bahas bersama topik ini bersama saya Dr. Gama hanya di channel Kata Dokter. Cantengan itu adalah kondisi di mana tepi kuku tumbuh ke dalam kulit, menyebabkan infeksi dan juga peradangan. Nah, bisa sampai menimbulkan abses atau akumulasi dari nanah di dalam kulit. Hal tersebut menimbulkan rasa sakit, kemerahan, dan pembengkakan. Cantengan sendiri biasanya timbul di daerah jempol kaki, tapi tidak menutup kemungkinan bisa juga ada di jari yang lainnya, bahkan tangan. Biasanya, cantengan terjadi karena pemotongan kuku yang tidak tepat, sehingga kuku tumbuh tidak semestinya. Karena luka pada ujung jari yang tidak diobati dengan baik, bisa juga karena penggunaan sepatu yang tidak bersih atau terlalu sempit. Nah, kebersihan kaki yang kurang bisa menyebabkan kaki menjadi lembab dan juga kotor. Bisa juga terjadi karena pengelupasan kulit di ujung kuku yang tidak semestinya. Pada saat kulit di ujung kuku tersebut dikelupaskan, biasanya terjadi perlukaan. Nah, pada perlukaan itulah memungkinkan infeksi bakteri atau kuman sehingga menyebabkan terjadinya cantengan. Sebenarnya, cantengan yang ringan bisa diterapi dengan perawatan mandiri di rumah ya. Awalnya dengan merendam kaki di dalam air hangat kurang lebih 15 menit. Kemudian mengangkat kuku yang tumbuh tidak sempurna tadi yang masuk ke dalam kulit dengan cara dipotong dan membuangnya secara perlahan. Lalu membersihkan kotoran dan nanah yang ada di bawahnya. Namun, jika pasien kesulitan melakukan sendiri atau kondisi cantengannya yang cukup berat, bisa langsung mendapatkan perawatan medis dokter dengan diberikan antibiotik oles atau minum, obat pereda nyeri, dan mengurangi peradangan. Lalu dilakukan proses ekstraksi kuku atau pengangkatan kuku, baik sebagian maupun keseluruhan. Nah, proses pencabutan kuku tadi menggunakan anestesi lokal ya. Luka dibersihkan dan kuku diangkat. Lalu kuku tersebut akan tumbuh kembali dengan sendirinya sekitar 2-3 bulan. Meskipun cantengan jarang menimbulkan komplikasi yang serius, tapi dengan penyakit cantengan itu sendiri tentu menimbulkan rasa yang tidak nyaman karena nyeri yang hebat pada jari. Selain nyeri, kemerahan dan juga pembengkakan yang timbul tentu akan menyebabkan rasa tidak nyaman di dalam tubuh karena akumulasi dari nanah yang bisa memperburuk kerusakan jaringan di sekitarnya. Namun, pada beberapa kasus dan kondisi pasien yang kurang baik, cantengan bisa menimbulkan infeksi yang lebih berat. Nah, bisa juga terjadi selulitis, yaitu infeksi kulit yang lebih luas dan dalam. Nah, cantengan juga bisa menyebabkan infeksi pada tulang, osteomielitis, deformitas kuku atau perubahan bentuk kuku, dan resiko gangren atau kematian jaringan pada beberapa kasus yang berat. Nah, pada seseorang yang menderita diabetes, terutama pada saat kondisi gulanya tinggi, harus hati-hati ya, karena beberapa kasus cantengan bisa menjadi berat, karena proses penyembuhan lukanya terhambat, dan tidak menutup kemungkinan luka tersebut menjadi membusuk atau menjadi gangren. Gangren adalah kematian jaringan. Jika sudah seperti itu, maka kondisi pembedahan harus cepat dilakukan untuk mencegah komplikasi yang lebih berat. Beberapa penyakit serius dapat dikaitkan dengan komplikasi dari cantengan. Tadi sudah dibahas tentang diabetes. Kemudian ada juga penyakit vaskuler perifer yang seringkali menyebabkan sumbatan pada pembuluh darah. Lalu bisa terjadi osteomielitis atau infeksi pada tulang. Jadi meskipun terlihat ringan, harus hati-hati ya pada kondisi-kondisi tertentu, karena jika tidak ditata laksana dengan baik dan tepat atau salah penanganan akan berakibat fatal. Untuk mencegah terjadinya cantengan dapat dilakukan dengan perawatan kaki yang baik, dengan selalu menjaga kebersihan dan menghindari trauma dengan menggunakan alas kaki yang tepat dan baik. Ukurannya dan bahannya juga harus tepat ya. Tidak boleh sembarangan memotong kuku,
Dan segera melakukan perawatan jika telah menunjukkan gejala ke arah cantengan. Jangan menunggu penyakitnya berat dulu, baru diobati. Nah, untuk sobat kata dokter yang sering menggunakan kutek atau kuku palsu, harus hati-hati ya. Pada saat menggunakan kutek, harus rajin dibersihkan secara berkala. Jangan terlalu lama dibiarkan, karena bisa menyumbat pori-pori sekitar kuku, lalu infeksi bisa terjadi. Pada pemasangan dari kuku palsu juga harus diperhatikan pada saat proses pemasangan dan pembersihan area kutikula di sekitarnya, jangan sampai melukai jaringan di sekitar kuku dan bisa menimbulkan perlukaan sehingga menjadi tempat masuk dari bakteri, sehingga bisa menimbulkan cantengan terjadi. Jika sobat kata dokter sedang mengalami cantengan atau paronychia, jangan lupa untuk menggunakan alas kaki yang nyaman. Jangan dulu menggunakan sepatu tertutup karena bisa menekan area cantengan sehingga memperparah kondisi. Bisa digunakan sendal-sendal terbuka, namun luka di area cantengannya ditutup menggunakan perban yang steril dan bersih. Sobat kata dokter, jangan abaikan kesehatan dan kebersihan kuku. Gunting kuku dengan arah yang benar agar tidak terjadi penyakit yang tidak diinginkan seperti cantengan. Jika gejala persisten atau menjadi lebih buruk, konsultasi dengan profesional medis dianjurkan untuk penanganan lebih lanjut. Nah, sobat kata dokter, kalau kamu nonton sampai habis, jangan lupa tinggalkan emoji ini ya di kolom komentar. Kamu berhak sehat, jangan sampai sakit berlanjut. Saya Dr. Gama, kita bertemu lagi di episode selanjutnya. Bye!